Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar dan mungkin melakukan ketika ada sahabat kita, saudara kita, teman kita yang marah-marah sampai sungguh-sungguh marah benar. Kita seringkali mengatakan, eling, sadar. Bahkan ada yang mengatakan nyebut, ya sadar, sadar. Apakah berarti yang sedang marah-marah itu tidak sadar? Sadar, dia tidak pingsan. Tetapi maksudnya adalah sadar akan apa yang dikatakan dan akan apa yang dilakukan. Jangan marah-marah sampai seperti itu. Itu berarti bahwa seringkali kita bangun tetapi tidak sadar. Otomatis saja. Bahkan orang yang mengalami pencerahan seringkali justru diuji dengan hal-hal yang sederhana. Ada seorang biksu Bante yang kedatangan seorang muridnya. Dan karena hujan, dia datang, masuk, meletakkan payung dan juga alas kakinya. Ketika murid itu sampai kepada Bante itu, Bante bertanya, tadi kamu meletakkan payung di sebelah kiri sendalmu atau sebelah kanan? Dan muridnya tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Karena pada waktu dia meletakkannya otomatis tidak sadar. Maka sang guru Bante itu mengatakan, kamu meditasi lagi 2 jam. Kita seringkali seperti itu, melakukan sesuatu tetapi tidak sadar. Bahkan seringkali kita mencari barang yang kita pakai sendiri. Kacamata dipakai, dicari di mana kacamata saya, alah dipakai loh itu. Artinya kita tidak sadar. Kebanyakan bahkan di antara kita itu menjalani kehidupan tanpa kesadaran. Dan itu sungguh-sungguh buang-buang waktu, percuma. Lah hidup tidak sadar itu sama dengan tidak hidup sebetulnya. Atau pingsan. Bahkan makan pun tidak sadar. Maka pencerahan seringkali disebut dengan sadar sepenuhnya. Dan dalam hidup rohani, sadar itu penting sekali. Pertanyaannya bagaimana harus sadar dan apa yang harus disadari? Yang harus disadari sebetulnya adalah proses batin. Proses psikologis yang ada di dalam diri kita. Ketika kita marah, kita sadar apa yang menyebabkan. Apakah orang itu atau pengalaman masa lalu, luka yang dipicu oleh orang yang membuat kita marah. Atau kemarahan itu ya karena kita sendiri yang tidak bisa mengendalikan emosi kita, tersinggung. Itulah sadar. Sadar akan proses batin yang terjadi. Apakah saya makin mencintai Tuhan? Atau saya tidak menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Itulah yang harus disadari. Nah, bagaimana supaya kita sadar? Untuk bisa sadar, kita harus refleksi. Dan di situ dibutuhkan doa hening. Doa pribadi, doa hening, meditasi. Tidak harus meditasi, tapi doa hening. Yang reflektif sifatnya. Melihat diri sendiri, melihat relasi-relasi kita, melihat gerakan-gerakan batin, melihat motivasi-motivasi yang menggerakkan keputusan kita. Mengapa saya mengambil keputusan ini dan bukan yang ini? Apa yang mendorong saya untuk melakukan tindakan pilihan ini dan bukan yang lain? Itu adalah refleksi. Dan di dalam doa hening, hal itu bisa kelihatan. Dan itu sungguh-sungguh menentukan. Karena hidup kita ditentukan pada sadar atau tidaknya kita melakukan sesuatu. Semakin kita sadar, semakin berkualitas hidup kita. Semakin integral hidup kita. Semakin penuh dan utuh
dan sungguh-sungguh hidup. Itu yang disebut dengan hidup sepenuhnya, yaitu hidup dengan sadar sesadar-sadarnya. Kalau menurut filsuf yang sangat terkenal, filsuf Yunani zaman dulu, dia mengatakan hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas dijalani. Mengapa? Nah, karena pingsan, nggak sadar, menaruh payung di sebelah kiri atau sebelah kanan kasut sendal saja tidak ingat. Kacamata dipakai aja dicari. Apalagi? Dan itu terjadi ketika kita banyak pikiran. Ketika kita banyak pikiran itu kita tidak sadar. Dan karena itu sadar menjadi sangat penting. Bahkan sadar itu menjadi ukuran seseorang ini otentik atau tidak otentik. Munafik atau tidak munafik. Dengan istilah, kok enggak bercermin ya? Kok enggak sadar ya? Itu maksudnya dirinya juga melakukan apa yang dia katakan itu, yang dia larang-larang itu, dia lakukan sendiri. Maka sadar menjadi sangat penting sekali. Kesadaran adalah penentu kualitas hidup kita. Kita hidup sepenuhnya ketika kita melakukan sesuatu sesadar-sadarnya. Makan, sadar apa yang dimakan. Tidak sambil melakukan ini, sambil melakukan itu. Sehingga bahkan lupa tadi sudah makan atau belum ya, padahal baru selesai makan. Itu artinya menjalani hidup tetapi tidak sadar. Tidur, pingsan, tidak hidup sepenuhnya. Dan persis sebetulnya mencintai adalah sadar sepenuhnya. I am here for you. Sadar sepenuhnya, saya ada di sini untukmu. Dan karena itu saya bisa memberikan diri saya, perhatian saya, cinta saya kepadamu. Kalau orang mencintai tetapi tergesa-gesa, itu berarti tidak mencintai. Karena dirinya tidak hadir sepenuhnya untuk yang dicintai. Mencintai itu sederhana sekali. I am here for you. Sadar sepenuhnya ada di sini untukmu. Perhatianku, perasaanku, cintaku, pikiranku untukmu. Maka mencintai juga syaratnya adalah doa hening pribadi. Sadar. Kalau kita sendiri tidak sering berdoa hening, tidak sering berefleksi, tidak sadar, mencintai juga tidak bisa. Lah tidak sadar. Memperhatikan sepenuhnya, perhatian. Artinya hatinya diarahkan sepenuhnya dengan sadar. Dan yang membuat kita sungguh-sungguh bisa sadar adalah ketika kita menyadari bahwa kita sungguh dicintai Tuhan. Maka kemudian saya bisa sadar betapa berartinya diri saya di mata Tuhan. Dan dengan demikian bisa menyatukan antara pengalaman masa lalu, pikiran, perasaan, hati, dan jiwa, dan roh, dan menjadi satu, sadar sepenuhnya. Ketika sadar sepenuhnya, ada kesatuan integral di dalam diri kita. Dan dari situ memancarkan cahaya, cinta kasih, pengampunan, damai sejahtera, kasih setia. Semua memancar ketika di dalam diri kita ada kesadaran penuh, hidup sepenuhnya, hadir sepenuhnya, dan mengasihi sepenuhnya. Karena itu betapa pentingnya doa hening. Betapa pentingnya doa pribadi. Bukan hanya mengucapkan doa-doa tradisional, itu juga penting. Tetapi doa hening untuk berefleksi, bermeditasi, melihat, mengenali diri sendiri, gerakan-gerakan batin, proses psikologis yang terjadi di dalam diri kita, membuat kita hidup sepenuhnya. Dan dengan cara itu kita bisa berkenan kepada saudara-saudari kita. Terutama karena kita menyadari betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka mari kita belajar doa hening, sadar sepenuhnya, dan handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.